Ya, sederet pesohor terseret dalam kasus korupsi mulai Sandra Dewi hingga penyanyi Nayunda Nabila. Nabila diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana pencucian uang mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Artis sekaligus istri dari tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz, Sandra Dewi, hari ini kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua bagi Sandra Dewi dalam kapasitasnya sebagai saksi. Sandra Dewi tiba di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung RI pada pukul 8 pagi. Ia datang dengan membawa sejumlah berkas, namun kehadiran Sandra Dewi tidak diketahui awak media yang telah menunggu di pintu utama. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka, termasuk Harvey Muiz. Kejagung juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara yang memiliki kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil biduan atau penyanyi Nayunda Nabila dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nabila diperiksa KPK sekitar 12 jam. Namun, usai diperiksa, penyanyi dangdut ini tidak menjelaskan mengenai materi pemeriksaan. Udah aku serahin ke penyidik, nanti langsung ke penyidik aja ya. Penyanyi Nayunda Nabila menjadi sorotan usai koordinator substansi rumah tangga Kementan, Arif Sopian menyebut SYL memberikan sejumlah uang untuk biaya hiburan di Kementan. Saksi menyebut SYL membayar biduan 100 juta rupiah menggunakan dana Kementan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah nama pesohor atau selebritas tanah air kerap terseret kasus korupsi pejabat. Apa yang melatar belakangi keterlibatan kedua pihak? Kita akan mengulasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Bang Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boyamin. Reinhard Sirait di studio, Bang. Selamat malam, Reinhard. Baik, Bang, langsung saja ya, Anda melihat bagaimana soal keterlibatan para pesohor ini dalam kasus korupsi pejabat ya. Hari ini kita tahu ada Sandra Dewi yang diperiksa karena suaminya kemudian tersangka, tapi dalam beberapa waktu belakangan juga ada nama-nama lain yang kemudian ini terkait dengan kasus korupsi pejabat. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Sebelumnya juga ada Windy Idol yang terkait dengan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Dan bahkan sudah tersangka, Reinhard, yang Windy Idol. Jauh sebelumnya ada Edis Edilia yang juga tersangka TPPU karena dugaan menampung atau sebenarnya ya nafkah dari suaminya yang terjerat kasus penipuan penggelapan. Nah, itu yang fenomenal yang harusnya kita jadikan rujukan. Jadi ini dua belah pihak lah kita mengingatkan. Istilahnya harus teliti dan harus juga menjadi benteng. Istilah saya bukan mendiskreditkan gender lah ya, tapi perempuan baik istri, pasangan atau siapapun itu justru harus menjadi benteng dari pasangannya atau suaminya untuk tidak korupsi gitu. Nah, tapi selama ini kan sebaliknya gitu. Kebanyakan justru pada posisi ini budaya hedon ini yang menjadikan pemicu untuk terjadinya dugaan korupsi. Ya. Kayak misalnya ya sekedar pada posisi menanggap atau meminta artis untuk menyanyi begitu. Itu kan ya wajar-wajar aja acaranya bersamaan, tapi kan kalau ini terbatas atau apa kan terus kemudian dibayari bukan soal kedinasan, itu kan juga nggak boleh. Ini kan kita meremukkan disiplin anggaran gitu, Reinhard. Ya, ya. Ada juga kemudian kita tahu nama-nama seperti Jennifer Dunn misalnya dalam kasus Tubagus Hairi Wardana atau Wawan. Ya. Dan kebanyakan kita lihat, Bang Boy, ini kemudian terkaitnya adalah soal pencucian uang begitu ya. Apakah ini karena kemudian para pesohor ini terlibat menerima atau faktornya seperti apa sebetulnya, Bang? Bisa dibalik pelakunya gitu. Orang korupsi itu sebenarnya kan ya pada posisi satu dia juga takut akan ketahuan. Kedua, pengen menikmati uang itu, kalau disimpan nanti paling ya juga akan dirampas. Ya sudah, kemudian pada posisi untuk di hidup hedon itu tadi paling tidak menikmati, bahwa yang menikmati pasangannya, pacarnya atau istrinya itu ya dinikmati bersama begitu. Jadi pada posisi itulah sebenarnya, karena ini istilahnya duit panas gitu loh, Renat. Jadi ya gampang mencari, gampang hilang juga gitu, untuk hedon, untuk senang-senang aja gitu. Dan masalahnya
artis-artis ini pun juga bisa jadi juga tidak terlalu kelas atas begitu sehingga ya menampung begitu, dan ini pada posisi yang sebenarnya tidak wajar juga gitu. Tapi kita tidak ingin terlalu masuk ranah pribadi tuh, apakah mereka pacaran gitu misalnya. Ya itu bisa aja terjadi gitu. Jadi yang inilah sebenarnya bahwa kuncinya gaya hidup hedon ini yang menjadi kunci dari persoalan korupsi itu sendiri. Yang kita telusur misalnya kayak Helena Lim gitu, hedonnya bagaimana gitu. Ternyata diduga hasil korupsi. Nah, bagaimana dulu misalnya Sandra Dewi pernah ulang tahun dapat hadiah private jet. Nah, ini yang nanti harus didalami oleh Kejaksaan Agung. Apakah waktu itu benar sesuai klaimnya lawyer itu bahwa itu hanya sewa gitu, tapi dibuat hadiah gitu kan? Atau memang rata-rata memang pengusaha kita kalau yang bisnis itu memang sewa leasing gitu. Membeli pun di leasing lagi jadi jaminan pinjaman misalnya. Tapi ini paling tidak yang untuk membayar sewa itu juga nilainya juga pasti bukan murah, bahasa kita itu pasti mahal, tinggi harganya gitu. Nah, itu uangnya dari mana? Jadi kan akhirnya kayak dibuat uang kuncinya lain hedon, ya ini duit panas Renhat. Jadi ya maka cepat dibakar aja gitu ya untuk kayak kemarin misalnya beberapa misalnya sekedar ingin melihat Pulau Bali sewa helikopter misalnya begitu. Jadi ini yang memang kemudian namanya duit panas tidak berkah gitu Renhat, maka ya kemudian menimbulkan banyak hal dan kemudian ya istilahnya ini bahasa kalau detektif Prancis mulai zaman Napoleon Bonaparte gitu, untuk mengungkap kejahatan carilah perempuannya kan gitu kan. Nah, ini justru mungkin KPK atau Kejaksaan Agung akan gampang mengungkap korupsi, cari aja perempuan-perempuannya begitu, istrinya, pasangannya, pacarnya, selingkuhannya atau apapun itu kalau dicari akan ketemu proses-proses itu, karena memang ini duit panas yang kemudian pada posisi itu gampang untuk membakarnya itu Renhat. Oke, jadi ini juga alarm ya bagi semua pihak, juga termasuk bagi kalangan selebritis bahwa hati-hati juga ketika menerima bentuk apapun itu dari mungkin pejabat atau siapapun yang kemudian itu bisa kemudian dianggap atau dicurigai adalah bentuk dari pencucian uang seperti yang banyak terjadi pada beberapa kasus. Terima kasih Bang Boyamin untuk perspektifnya singkat tapi mudah-mudahan bisa mencerahkan publik terkait dengan kasus korupsi ini. Terima kasih. Selamat malam Bang Boyamin Saiman, koordinator dari Masyarakat Anti Korupsi.